Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdiri bersama, kita akan mulai kebaktian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau bawa korban persembahan kami, korban pujian kami ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami saat ini Tuhan, tidak menghalangi kami untuk datang masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, jalannya ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan kita dengan penuh sukacita. Mari bawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
Amin. Dia Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari kita buka hati kita rindukan Roh Kudus menjamah hati kita. Datanglah Roh Kudus di tengah-tengah kami.
Tuhan, satu yang ku rindu. Amin. Ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk pekerjaan-Mu. Kami buka hati kami untuk pribadi-Mu, Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu merubah hidupku.
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan, hati kami bersukacita, bersyukur karena kami boleh menikmati hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memberi kami damai dan sukacita, sekalipun kami mengalami hari-hari yang berat. Tetapi kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, syukur kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Bicaralah, berkatilah kami semua, anak-anak-Mu, dengan perkataan Tuhan, sebab hidup kami perlu perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan ya. Shalom. Haleluya. Saudaraku, kalau Anda ingat pesan Tuhan sebelum terangkat ke surga, maka kita tahu bahwa selain kita harus bersaksi, maka kita juga punya kewajiban untuk menjadi murid Tuhan. Dan kita juga harus belajar melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan, ya. Dan karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini dan juga beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari kitab atau dari surat Yakobus, ya. Nah, mengapa dari surat Yakobus? Pertama-tama Anda perlu ketahui bahwa surat Yakobus ini ditulis oleh tentu saja orang yang bernama Yakobus, ya, tapi Yakobus yang mana? Ya. Saudaranya Yohanes atau kakaknya namanya juga Yakobus. Dan kalau kita baca 12 murid, ada juga yang disebut Yakobus muda. Ya, tetapi bukan mereka itu. Yakobus yang menulis surat ini adalah Yakobus saudara Yesus, anak Ibu Maria dari Bapak Yusuf, ya. Dan Yakobus ini dihormati oleh 12 rasul. Ya. Ya, mungkin karena budaya paternalistik, ya. Mereka menghargai, oh ini saudaranya Tuhan. Maka Yakobus ini dipercaya menjadi pemimpin gereja pada saat itu di kota Yerusalem. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul, ya, rasul-rasul bertemu, berkumpul, ya, bahkan minta pendapat daripada Yakobus. Paulus juga begitu, dia datang menghadap ketemu dengan Yakobus ini, ya. Nah, Yakobus ini menulis kembali ajaran-ajaran Tuhan, ya, di dalam suratnya. Ya, mari kita membaca hari ini Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak
kekurangan suatu apapun. Amin. Ya. Sekilas kita tahu yang akan kita pelajari adalah bagaimana menghadapi pencobaan. Ya, penting juga untuk belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan. Karena itu judul kita hari ini adalah pencobaan jalan menuju kesempurnaan. Ya, bagaimana argumentasinya? Ya, kita belajar bersama-sama. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat dulu ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan itu apa? Ya, kita definisikan dulu pencobaan itu apa. Ya, ada orang mereka bercerai. Wah, saya sedang dapat cobaan. Loh, apakah itu pencobaan? Ya, banyak orang mengatakan, ya, saya sedang mengalami cobaan. Ya. Coba kita definisikan dulu. Kata pencobaan itu di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, dipakai kata peirasmos. Ya. Kata ini punya dua konotasi, saudaraku. Yang pertama adalah, konotasinya adalah, pencobaan itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, yang tidak enak lah pokoknya. Ya. Menderita dan sebagainya, ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuktikan kemurnian dan kesetiaan iman. Ini konotasi yang pertama. Nah, tetapi kata peirasmos juga mempunyai konotasi bahwa yang disebut pencobaan itu adalah kondisi yang nikmat, kenikmatan yang kemudian menggoda orang untuk berbuat dosa. Ya, yang satu ini kalau dialih bahasakan mestinya disebut dengan godaan. Ya. Jadi kata peirasmos karena dua konotasi mestinya juga kalau mau dialih bahasakan supaya lebih mudah kita tangkap. Ya, yang kedua ini yang kondisinya nikmat dan mengajak orang untuk berbuat dosa, itu lebih cocok disebut godaan. Nah, itu yang ditulis dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 ya. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan belajar itu ya. Nah, saudaraku, jadi kalau begitu yang mana ini pencobaan yang dimaksud di ayat yang kedua tadi, berbagai-bagai pencobaan ya. Nah, kita melihat konteks surat ini. Peristiwanya apa ketika ditulis? Ya. Dalam konteks peristiwa ketika surat itu ditulis, jemaat Tuhan pada waktu itu mereka sedang mengalami persekusi. Ya, kita mungkin beberapa waktu ini mendengar kata ini ya, persekusi. Ya, persekusi itu apa? Kalau Anda buka dalam kamus bahasa Indonesia ya, persekusi artinya pemburuan sewenang-wenang. Jadi diburu. Ya. Pemburuan terhadap seseorang atau sejumlah orang untuk apa? Disakiti, dipersusah, atau mungkin ditumpas. Ya. Nah, di dalam kisah 8 ya, ini saya salah tulis ya, kisah 8 ayat 1b ya. Coba kita baca ya, kisah 8 ayat 1b bunyinya 2, 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Amin ya. Kata tersebar mungkin lebih mudah dipahami dengan kata tercerai-berai. Jadi jemaat pada waktu itu tercerai-berai ya. Mereka berpisah satu dengan yang lain. Karena apa? Karena ada penganiayaan, ya. Nah, puji Tuhan kita sampai saat ini ya, walaupun di bagian lain di negara kita, ya, itu mengalami suatu persekusi, ya, beberapa minggu yang lalu bahkan, ya, beberapa orang dibunuh di Poso, ya, beberapa hari yang lalu, ya. Nah, puji Tuhan kita sampai saat ini ya belum pernah itu mengalami persekusi yang membuat kita harus berpisah satu dengan yang lain.
Kita belum mengalami suatu kejadian di mana kita mesti mengungsi. Ya, nah, kalau mengungsi mungkin ada yang pernah mengungsi ya. Saudara-saudara kita yang ada di Tanah Mas waktu kemarin banjir, ya mereka mengungsi. Ya, saya tidak tahu apakah Anda pernah punya pengalaman mengungsi. Enak enggak mengungsi? Wah, enggak enak ya. Ya, apalagi kalau misalnya mengungsi karena bencana, ya, gempa beberapa tahun yang lalu, ya daerah sekitar Gunung Merapi, banyak orang harus mengungsi, tidur di bawah tenda. Wah, itu tentu tidak menyenangkan, ya. Kemudian misalnya harus mengungsi di satu tempat, dikumpulkan dengan orang asing, ya, bukan saudara, pakai kamar mandi umum. Aduh, tentu hal-hal yang sangat tidak nyaman ya. Ya. Bukan hanya mengungsi, mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan. Bayangkan kalau kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Pekerjaan yang memberikan kita nafkah. Ya, yang mungkin sudah mapan. Ya, kalau harus meninggalkan pekerjaan kan sesuatu yang tidak gampang ya suhu ya. Ya, misalnya gaji Anda di tempat Anda bekerja itu jutaan. Lalu harus Anda tinggalkan. Ya, tentu hal yang sangat berat ya. Karir, kehidupan, ya. Bayangkan anak-anak yang mesti bersekolah harus meninggalkan tempat, ya. Nah, kita belum sampai ke sana, ya. Kenapa? Karena ya Tuhan tahu kekuatan kita. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya. Nah, tetapi aktualisasi daripada arti kata perasmos tadi, pencobaan tadi, ya, yang kita alami adalah satu kondisi yang buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, ya, semisal mengalami musibah tadi, atau mengalami kecelakaan, atau mengalami sakit, ya. Nah, mungkin bukan kita yang sakit, anggota keluarga kita yang sakit, harus merawat. Ya, tentu ini bukan hal yang nyaman. Atau bahkan mungkin ditinggal mati. Ya, ada orang-orang yang ketika ditinggal mati oleh suaminya atau istrinya atau orang tuanya, mereka begitu kehilangan dan kemudian seperti hidupnya ini seperti tidak ada artinya lagi. The end of the world, kiamat udah. Ya. Nah, dan yang mungkin yang paling sederhana adalah keadaan tidak nyaman adalah ketika kita mengalami kekurangan, ya, lack of money, ya, kesulitan finansial. Ya. Nah, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi demikian, bagaimana kondisi atau statusnya iman kita? Coba renungkan sebentar. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu, iman kita seperti apa? Ya. Nah, ayat tadi mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kepada jemaat yang mengalami penganiayaan, persekusi tadi. Yakobus menulis kalimat ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya. Nah, kata anggaplah atau frase anggaplah itu di dalam bahasa aslinya adalah hegeomai, yang maknanya adalah berpikir. Pikirlah itu sebagai suatu kebahagiaan. Dalam bahasa Indonesia yang lain mengatakan hitunglah itu sebagai kebahagiaan. Ya, karena ada bahasa Inggris menyebutnya count it. Ya. Hitung itu sebagai kebahagiaan. Ya. Nah, intinya apa? Ya. Kepada mereka ini Yakobus mengajak, kalau mengalami pencobaan, setel pikiranmu. Jadi kita tuh disuruh nyetel pikiran. Dalam kondisi kita yang buruk, kita harus mesti bisa menyetel pikiran kita.
Ya, setel ini. Ya, menganggap bahwa keadaan yang tidak menyenangkan ini adalah sesuatu yang bahagia. Ya, tentu memang sukar ya untuk dimasukkan ke pikiran kita ya. Lah wong susah kok suruh nganggap ini bahagia. Tentu nanti ada argumentasinya. Ya. Tetapi paling tidak kita mesti mengerti bahwa apapun yang kita alami itu sebenarnya tergantung pikiran kita. Setelannya otak kita ini loh, suruh. Saya kasih contoh ya, yang sederhana saja. Soal makan misalnya. Ada di sini yang suka makan tempe? Oh, saya suka Pak, saya suka. Ya, tapi bagi sebagian orang, aku enggak suka. Ya, orang itu malah berkata, tempe itu enaknya apa? Enak ya daging, steak. Nah itu baru enak. Nah coba disuruh bertukar makanan. Mahal mana? Mahal daging. Tapi orang yang tidak suka daging, dia berkata apa? Enak tempe. Ya, itu kenapa? Iya karena itu setelan yang ada di pikirannya dia. Ya, biar murah itu lebih enak. Dikasih yang lebih mahal dia berkata apa? Tidak enak. Ya, karena apa? Setelan sudah. Ya. Nah kalau saya mengatakan kata setelan itu berarti ada standarnya ya. Seperti orang nyetel gitar. Itu bisa di setel standarnya. Ya. Kalau standar ya senar paling atas itu E. Tapi kalau pakai gitar yang kecil itu yang guitar lele itu senar paling atas itu nadanya A. Kan beda. Ya. Jadi standarnya apa? Nah, standarnya kita bisa beda-beda. Ketika kita menghadapi persoalan bagi seseorang, alah ngomong persoalan kayak gitu aja. Paham? Tapi bagi orang yang lain mengatakan bukan suatu hal yang gampang ini menerima kenyataan. Ya. Misalnya orang mengalami kekasihnya meninggal, suaminya meninggal, bagi orang-orang tertentu itu menyakitkan banget. Tapi bagi orang lain yang mungkin pasangannya ini tidak menyenangkan, oh nah aku bojoku mati malah aku seneng. Iya, benar enggak? Kan beda. Setelannya, standarnya beda. Nah, lalu kalau begitu kita mesti setel pikiran kita pakai apa? Tentu patokan kita adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kembali ke catatan kita. Yakobus 1 ayat 3 tadi, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jemaat yang menerima surat ini tentu sudah tahu, sudah mengetahui, makanya dia katakan apa tadi? Sebab kamu tahu. Ya, mereka sudah mengetahui, mereka sudah memiliki pengetahuan apa? Bahwa ada ujian iman. Atau kalau dibalik, iman itu pasti ada ujiannya. Tidak ada iman yang tidak diuji. Ya. Semua agama juga mengatakan hal yang sama. Benar tidak? Ya. Dan saya yakin Anda sepakat, betul? Ya. Iman pasti ada ujiannya. Ya. Nah, lalu kata tadi, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Nah, kata menghasilkan ini perlu kita selidiki memang, ya. Kalau kita baca bahasa Indonesia kita ini, ya, mungkin agak bingung ya. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Nah, kata menghasilkan itu, saudaraku, dalam bahasa asli dipakai kata katergasomai, yang maknanya adalah mengerjakan atau membentuk, atau itu suatu proses.
Ya tidak salah kalau bahasa Indonesia mengatakan menghasilkan, tetapi dengan pengertian yang lebih luas ini kita ngerti bahwa ujian itu sedang mengerjakan, sedang membentuk. Ini adalah satu proses ya untuk menghasilkan sesuatu, yaitu apa? Kualitas. Kualitas apa? Kualitas iman. Dan kualitas itu disebut bahasa Indonesia kita ketekunan. Nah, saya lebih senang mengatakan ini ketabahan. Ya, bahasa Inggris memakai kata passion. Ya. Nah, seperti kita memahami pemrosesan biji emas untuk dapat menjadi emas yang murni, tentu biji emas itu mesti melewati proses apa? Dibakar dengan api. Ya. Berapa titik didih, titik lebur emas? 2700 derajat Celcius. Jadi kalau mau memproses emas, minimal apinya 2700 derajat. Bahkan harus lebih ya. Nah, melalui api itu tadi, kotoran itu akan berpisah dari emas. Kotorannya apa ya? Bisa pasir, bisa tanah, bisa logam, besi, aluminium, atau apalah. Ya. Nanti oleh api itu terpisah. Ya. Dan pemrosesan emas itu membakarnya bukan cuman sekali, tapi berkali-kali. Ya, dibakar sekali keluar kotorannya. Nah, nanti dibakar lagi, keluar lagi. Yang tadi belum keluar, ini keluar nanti. Terus begitu. Berkali-kali dibakar. Maka tadi kalau kita membaca, perhatikan ya. Ayat yang kedua tadi mengatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti pencobaan itu bisa berkali-kali ya, dalam hidup ini. Ya. Cuman kan kadang kita itu mengeluh ya. Repot isine kok pencobaan terus ke ente-ente. Ya. Ya karena memang kotornya masih banyak, mesti dimurnikan. Ya, sampai akhirnya dia disebut emas, mencapai kualitas. Ya, bahasa Indonesia nyebutnya emas murni. Bahasa Inggris menyebutnya fine gold. Ya, dengan kadar 99,999. Kenapa kok tidak ditulis 100 itu ya? Karena disadari kalau itu dipanaskan lagi ya bisa jadi keluar sesuatu. Ya. Nah, demikian pula ujian iman. Ujian iman yang merupakan kondisi yang tidak menyenangkan, yang seperti api tadi, ya. Itu sedang mengerjakan suatu proses yang akhirnya kita sebagai orang beriman punya kualitas yang disebut ketabahan. Ya, dapat stempel kita tuh, tabah. Ya, nah stempel tabah ini kan tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa, kecuali lewat proses itu. Ya, nah sekarang kita definisikan apa itu ketabahan. Ya, Alkitab kita memilih diksi ketekunan. Dalam bahasa asli dipakai kata hupomone. Hupomone artinya ya satu keadaan di mana orang itu tidak mudah menyerah pada penderitaan, tidak menyerah pada penderitaan, berani menghadapi penderitaan, bukan pengecut. Ya, nah, contohnya siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus bukan seorang pengecut. Dia bukan seorang yang cengeng, dia seorang kesatria. Ya. Dia tidak lari dari penderitaan salib, yang sebenarnya bukan kewajibannya. Ya.
Dia menderita salib itu bukan kewajibannya sebenarnya. Ya. Dia menderita itu sebenarnya bukan karena dia berbuat salah, tapi karena kita yang bersalah, kita yang berbuat dosa. Dia yang menanggung. Ya. Bukan wajibnya dia sebenarnya, tapi dia diwajibkan oleh Bapa. Nah, saudara, kalau kita melihat lebih banyak orang yang memilih melarikan diri dari penderitaan, melarikan diri dari kondisi, melarikan diri dari satu pekerjaan yang tidak menyenangkan, apalagi itu berat. Ya, ya contohlah kalau misalnya kita kerja, milih pekerjaan yang berat apa yang ringan? Hah? Yang gajinya besar apa yang gajinya kecil? Maunya apa? Kerjaannya ringan, gajinya? Kalau bisa ndak usah kerja dapat duit. Ya. Bisa ndak? Usah kerja dapat duit bisa ndak? Nanti kalau sudah waktunya pensiun ya. Ya, sekarang kita harus bekerja. Ya. Bahkan saya pun sebagai pendeta itu ya bekerja. Ini nyiapkan kayak gini nih dari pagi. Dari jam 5 pagi saya bangun. Ya, sampai malam aja belum selesai. Ya, mesti terus ya. Supaya apa? Supaya jelas. Saya paham dulu. Baru saya bisa share kepada Anda. Ya, ketika pertama kali saya baca ayat tadi loh, gimana sih? Pencobaan nok suruh kita jadi seneng itu loh, bahagia itu. Ya, nah, sekarang kita dapat explanation-nya, dapat penjelasannya, ya, kayak Kristus. Ya, nah, tapi orang lebih banyak yang lari itu dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang berat. Siapa sih yang senang susah? Apalagi dirasa itu bukan kewajibannya. Kenapa mesti aku yang nanggung? Kan ada dia, kan ada yang lain. Ini saya kasih contoh ya, misalnya anggota keluarga kita sakit, atau orang tua kita sakit. Dan orang tua kita sakit dan tidak bisa mandiri. Siapa yang harus merawat orang tua itu? Ya, biasanya yang terjadi. Waduh, aku gak iso. Waduh, aku gak bisa. Terus kamu kan yang paling deket itu rumahnya. Biasanya yang disuruh merawat orang tua yang apa? Yang rumahnya paling deket. Ya. Yang aman yang mana? Yang rumahnya jauh. Ya, sudah rumahnya jauh, enggak mau ikut-ikut, enggak pernah urun. Wah. Dan cuma maido aja. Gimana? Ya. Kira-kira Anda mau jadi anak yang mana ini? Oh, nek gitu, nanti aku nek nikah aku tak pilih rumah yang jauh. Nek papa mamaku sakit jadi aku ndak usah ngopeni. Ya. Atau mungkin misalnya ini contoh ya. Suami punya hutang. Ya. Lalu yang ditagih biasanya siapa? Istri. Sekarang ini ya, itu vintage tahu ya. Hutang online itu loh ya. Ya. Itu lintah darat yang sadis itu ya. Hutang berapa, itu banyak cerita di berita-berita. Itu nagihnya gimana, Sur? Tidak cuma orang itu, orang yang hutang ditagih. Bukan hanya keluarganya saja, bukan istrinya saja yang diteleponi, tapi siapa? Semua daftar yang ada di phone book-nya dia bisa diteleponi semua.
Benar loh, so. Jadi jangan coba-coba Anda hutang pakai aplikasi itu ya. Nanti saat gereja bisa ditelepon. Iya. Dulu ada orang ke rumah saya. So. Pak Sandy, Bapak pendetanya nganu kan ya. Itu gimana Pak? Ini kan bentuk teror ya. Supaya malu begitu ya. Apa tuh saya bisa berkata, oh bukan, dia bukan jemaat saya. Seperti tadi. Kan gampang toh mengatakan, ya, kenapa mesti saya? Itu bukan urusan saya. Ya. Coba kita lihat Tuhan. Ya. Nah kalau kita mau memang seperti yang kita sudah pelajari bersama, bahwa kita mau menjadi seperti Kristus, mau menjadi seperti Dia yang tabah, yang kesatria, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah belajar menyetel pikiran kita nih. Bahwa keadaan yang kita alami yang tidak menyenangkan ini adalah proses yang harus kita lewati. Baru kita dapat stempel tabah. Ya. Tidak ada kata tabah gratis. Tabah itu lewat proses. Ya. Nah, ayat 4 sekarang kita baca. 2, 3. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ya. Kita bandingkan dengan terjemahan Modern Indonesian Literal Translation ya. Terjemahan Indonesia literal yang lebih modern bunyinya. Dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna. Ketabahan menghasilkan perbuatan yang sempurna. Ya. Untuk memahaminya saya kasih ilustrasi. Ya. Di negara-negara maju, standar penerimaan pegawai pekerja itu ya tidak didasarkan pada tanda kelulusan jenjang pendidikan. Kalau di Indonesia semua masih pakai itu ya, ijazah, ya tanda kelulusan, ya. Dan faktanya seperti yang kita lihat, banyak orang punya ijazah, punya gelar, tetapi tidak bisa bekerja. Itu kalau bahasa Mandarinnya punengko kungcok. Ya, punengko itu tidak bisa kungcok bekerja, tidak bisa kerja. Punya gelar tapi tidak bisa kerja. Nah, ini bukan hanya gelar-gelar biasa, termasuk gelar orang-orang yang punya gelar sekolah teologi, sarjana teologi, master teologi, ya punya gelar. Tetapi gelar mereka itu tidak berbanding lurus dengan kompetensi. Ya. Kenapa? Ya karena standar kelulusannya bisa beda-beda. Ya. Di satu tempat, oh nek ini ya sudahlah, nek dianggap lulus lah. Tapi di tempat lain itu belum itu. Ya. Nah makanya di negara maju, yang dicari itu adalah kompetensi. Kemampuan yang biasanya dinyatakan dengan sertifikasi. Sertifikasi mempunyai kemampuan pada bidang tertentu. Jadi kalau di luar negeri, ya orang misalnya mau kerja apa, ngelas misalnya, oh itu ada sertifikasinya. Bahwa dia memang punya kompetensi, dia bisa ngelas. Ya. Yang dicari bukan sarjana, tapi apa? Kemampuannya bisa ngelas apa enggak. Walaupun dia bukan sarjana, tapi kalau dia punya sertifikasi, dia bisa kerja, dia bisa di-hire, bisa dipekerjakan. Ya, certified. Ya. Nah, begitu pula tadi, ketabahan itu adalah sertifikasi sebenarnya untuk kita bisa menghasilkan perbuatan yang sempurna. Gampangnya,
Hanya orang-orang yang terbukti tabah saja yang bisa mengerjakan dengan sempurna. Saya ulangi ya, hanya orang-orang yang terbukti tabah dia bisa mengerjakan dengan sempurna. Dengan kasih, dengan kesetiaan. Bukan asal-asalan. Ya, contoh tadi. Kalau tabah ya merawat itu yang sakit. Dengan kasih. Ya. Beberapa hari ya itu ada berita ya viral di medsos. Ada seorang babysitter ya. Itu menganiaya anak yang dia asuh. Itu tidak pernah diketahui. Baru setelah dipasang CCTV baru ketahuan. Ternyata anaknya itu digebuki. Ya, padahal dibayar loh itu. Ya. Dianiaya. Nah, coba emak-emak itu yang jaga cucunya itu dibayar apa enggak tuh? Tapi enggak dibayar, tetap sayang loh. Betul tidak? Ngerawat dengan sabar. Nanti belikan jajan ya, jatahnya si emak ya dibuat beli jajan cucu. Sudah gitu nanti kalau terjadi sesuatu apa? Masih dipaidu lagi. Ini saya ngomong begini itu supaya disadari juga ya Anda-anda yang nitip anak sama orang tua. Anda tidak bayar, masih maidu, ya. Padahal ditoroki lagi, ya. Nah, kenapa bisa melakukan dengan kasih? Ya karena itu cucunya, ya. Nah, walaupun mungkin rewel, ya kadang-kadang ya mungkin pasti capek juga ya, ngurus anak, ngurus cucu itu capek. Ya, tapi karena kasih ya bisa melakukan itu dengan baik, dengan sempurna. Tidak asal-asalan. Nah, contoh yang bertolak belakang dengan itu adalah misalnya kita. Ya. Kita bisa saja ibadah, kita bisa saja melakukan pelayanan tanpa kasih. Ya, kita bisa melayani orang tanpa kasih. Dengan terpaksa, dengan asal-asalan. Ya, bisa toh? Maka ada lagu, apa kau melayani tanpa kasih? Bisa. Karena bayaran. Kalau enggak dapat bayaran, ya enggak dilayani. Nah, ini yang enggak benar, ya. Ya. Kita mesti mengerjakan dengan kasih. Ya, ibadah kita kepada Tuhan itu mesti dilakukan dengan kasih. Walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Berikutnya. Dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Kalau bisa mengerjakan dengan sempurna, kamu jadi sempurna. Ya, menjadi sempurna dan lengkap, utuh-utuh, whole. Ya. Nah, saya ajak Anda untuk mengingat ketika dulu anak Anda lahir. Apa harapan Anda ketika pertama kali melihat anak Anda yang lahir? Anda lihat jarinya 5 semua ya. Kalau ditambahi 1 mau enggak? Bonus 6. Enggak kurang tapi ditambahi, mau enggak? Jarinya 5. Kupingnya 2. Kakinya komplit lah ya. Anda cermati itu.
Dan ketika semuanya lengkap, Anda apa? Bersyukur. Ya, bersyukurnya saat itu. Ya, nanti kalau susunya habis, harus beli susu, bukan bersyukur, tapi apa? Bersungut-sungut. Kowe iki lho gelem nyusoni. Mbok disusoni. Ya, oke, kembali ke tadi. Kalau kita lihat anak kita sempurna kan kita senang ya. Tuhan juga mengharapkan hal yang sama. Ya. Tuhan berharap kita menjadi sempurna sama seperti Dia. Itu keinginan Tuhan. Maka pertanyaannya buat kita, tidakkah kita ingin juga menjadi sempurna dan lengkap tanpa kekurangan apapun di hadapan Tuhan? Betul-betul perfect. Ya. Saya kasih gambar itu fine gold ya. Tidak ada perfect gold ya, tapi fine gold. Ya, ilustrasinya kurang tepat lah ya, tapi ya kita bisa paham ya. Kalau disebut fine gold ya ini sudah murni udah. Nah, kita harus menjadi seperti itu. Satu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ya. Kalau emas murni kan berharga tuh. Kalau emas sepuan, ya, pakai aja sebentar. Yakobus 1 ayat 2. Ya, kembali ke tadi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Jadi kunci kemenangan kita itu mensetel pikiran kita. Bagaimana kita menyetel pikiran kita? Setiap kali ada pencobaan atau keadaan yang tidak menyenangkan, pikir ini adalah hal yang menggembirakan karena ini akan membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Ya. Nah, untuk memahaminya kita lihat kata-kata di mana Yakobus sebenarnya mengambil rujukan dari ajaran Tuhan Yesus itu. Matius 5 ayat 12. Kita baca 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Ya. Jadi dalam konteks dia lihat jemaat ini mengalami teraniaya, Yakobus mengingatkan dulu Tuhan Yesus pernah ngomong, berbahagialah dan bergembiralah karena upahmu besar. Sebab demikian juga nabi-nabi dulu dianiaya. Ya. Dulu nabi-nabi itu dianiaya. Nah, kalau sekarang kamu mengalami aniaya, nah kamu mesti bergembira karena apa? Kamu kayak nabi. Ya. Nah, untuk mengerti saya tanya dulu ini. Kita semua punya iman dan kita tahu ada ukuran iman ya. Sebab Tuhan Yesus juga mengatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, yang padahal itu adalah biji paling kecil, ya, berarti memang ada itu ukuran-ukuran iman. Ya. Sekarang kalau ditanya ukuran iman itu apa yang biasa dibanggakan orang? Apakah iman itu besar kalau diberkati dengan kekayaan? Ada orang bangga kalau dia diberkati dengan kekayaan. Seolah-olah itulah imannya besar. Dan dia mau mengatakan kalau tidak kaya berarti kamu tidak punya iman. Ada orang merasa bangga kalau dia bisa melayani dengan mujizat. Itu imannya besar. Loh, Anda mesti baca juga. Nabi-nabi palsu juga bikin mujizat. Ya. Dukun yang bikin mujizat. Ya toh? Apa yang dibanggakan? Ngusir setan. Itu imannya besar. Ya, coba Anda baca Matius pasal 7 itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi nama-Mu, membuat mujizat demi nama-Mu, bernubuat demi nama-Mu.
Tapi kita tahu orang-orang itu kemudian diapakan? Di-expel, ditolak mereka, diusir, nyahlah kamu. Ya. Jadi iman ukurannya bukan itu ternyata. Ya. Sebaliknya, ada orang-orang yang melihat kalau ada orang ini orang Kristen ini mengalami musibah atau mengalami kecelakaan atau dia mengalami kehilangan, rugi gitu usahanya, atau mungkin mengalami sakit atau bahkan mungkin mati. Apa kata orang-orang ini? Wah, itu enggak ada iman itu. Kamu miskin, kamu enggak ada iman. Kamu sakit enggak sembuh-sembuh, kamu enggak ada iman itu. Orang pendeta kok doakan orang kok sakit atau enggak sembuh-sembuh, itu pendeta apa? Itu enggak ada iman itu. Lah itu pendeta kok ngalami kayak gitu tuh. Wah, itu pasti dosa itu. Ya pasti kena kutuk gitu. Wah, itu perlu pelepasan itu. Kalau miskin enggak selesai-selesai itu. Nah itu dia lagi dihukum Tuhan loh, makanya dia ngalami kayak gitu. Ini semua terjadi pada Ayub, saudaraku. Ayub dikatai teman-temannya, kamu orang berdosa pasti. Kalau enggak mungkin kamu ngalami begini. Lo coba ngomong kayak gitu sama Tuhan Yesus ketika dia digantung di kayu salib. Bukankah itu yang dikatakan orang-orang? Ya. Dia kena kutuk. Padahal kitalah yang membuat dia terkutuk. Ya. Nah, itu kata orang, maksudku ya. Ada orang yang membanggakan dirinya, ada orang yang memandang rendah orang lain. Sekarang kita lihat apa kata Tuhan tadi. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dalam konteks tadi kata pencobaan tadi, sebenarnya orang-orang yang menerima surat itu mereka sedang mengalami penganiayaan. Nah, kepada mereka itu Yakobus berkata, bergembiralah. Anggaplah itu sebagai satu kegembiraan. Sebab apa? Nah, Tuhan Yesus juga pernah ngomong, berbahagialah karena kamu tuh kayak nabi. Tabah mereka itu. Ya. Jadi orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus tuh, oh, berarti kami bisa kayak nabi ya Tuhan. Iya, kalau kamu tabah. Dan upahmu akan besar di surga. Saudaraku, apakah kita menginginkan upah yang besar di surga? Bagaimana? Belajar tabah. Mulai dari apa? Setel nih kalau ada persoalan. Oh, saya lagi mau dinaikkan jenjang ini. Ya. Ya seperti anak-anak harus menghadapi ujian kan. Untuk apa? Naik kelas. Naik tingkat. Ya. Loh, apa sepanjang tahun isinya ujian semua? Kan enggak. Ya. Ya cuman berapa waktu? Seminggu. Dan yang lama 2 minggu. Tapi tidak seluruh isinya semua pencobaan. Hidup kita juga sebenarnya begitu. Pasti ada waktu-waktu di mana kita harus menghadapi persoalan. Ya. Tetapi semua pasti ada durasinya. Ya. Seperti kata pepatah juga. Ya. Ada pelangi sehabis hujan. Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Amin. Apa yang Anda alami? Mari percaya. Kita sedang mau diajak naik oleh Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Mari kita percaya kasih-Nya Tuhan besar.
sangat besar. Mari kita berdiri. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Memang itu kita perlukan. Ya, tidak mungkin kita bisa menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan kalau kita tidak punya kekuatan. Karena itu penting memang kita selalu dekat sama Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit begitu besar. Mari percaya kasih-Nya Tuhan sangat besar kepada kita. Saudaraku, Yakobus juga mengatakan kepada jemaat pada waktu itu, kalau kamu menghadapi ini bukan berarti Tuhan sedang menghukum kamu, Tuhan sedang membuang kamu, Tuhan benci kepadamu. Tidak. Tetapi karena Tuhan sedang mengerjakan satu kualitas dalam hidupmu, yaitu ketabahan. Kita juga mesti begitu. Jangan kita merasa bahwa kesulitan atau persoalan yang kita hadapi ini tanda bahwa Tuhan tidak cinta kepada kita. Keliru gitu sih. Keliru kalau Anda berpikir begitu. Tuhan tidak sedang mencelakai engkau. Tapi Tuhan mau membawa kita untuk naik lebih dekat lagi kepadanya. Amin. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Mari kita kepalkan tangan kita dan berkata, aku tak akan goyah. Kepalkan tanganmu dan katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi,
kasih Tuhan sangat besar pada kita. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan menyayangimu. Mari kita sembah Dia. Sejauh langit dari bumi, besar kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi, katakan dengan segenap hati, angkat kedua tanganmu. Sejauh langit, besar kasih-Mu. Sukacitaku, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Mari sembah Dia. Sukacitaku, sembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar padaku. Aku percaya, Engkau mengasihi. Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan. Beri kami kekuatan. Beri kami sukacita. Beri kami sukacita. Beri kami damai sejahtera-Mu yang melampaui akal. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa yang sangat baik. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami salah sangka. Seringkali kami salah kira. Seringkali kami menuduh Engkau tengah berlaku yang tidak baik kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa pencobaan yang kami hadapi itu adalah proses yang harus kami lewati supaya kami menghasilkan kualitas iman kami
menjadi pribadi-pribadi yang tabah, yang tekun, yang kuat, yang kokoh, yang tidak lari dari kenyataan, yang tidak lari meninggalkan medan pertempuran, tetapi dengan berani bertahan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan telah berjalan di depan kami dan memberi kami contoh yang terbaik. Meskipun bukan kewajibanmu, tetapi Engkau memikul salib bagi kami. Ajar kami juga Tuhan, kalau kami harus menanggung persoalan-persoalan karena perbuatan orang-orang yang kami sayangi, beri kami juga kekuatan untuk menanggungnya. Ya, kami mengerjakan pekerjaan dengan sempurna, dengan kasih, dengan setia. Terima kasih. Apapun yang kami alami Tuhan, semuanya tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Dan kami percaya Tuhan juga memberi kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Tuhan terus tolong kepada kami, buat kami selalu berpaut kepada-Mu, beroleh kekuatan senantiasa. Ya, firman-Mu juga menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebagai akhir ibadah kami mempersembahkan diri kami kepada Tuhan untuk terus Tuhan bentuk, Tuhan ubah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mempersembahkan persembahan-persembahan kami, pujian, penyembahan yang telah kami naikkan, dan juga sebentar yang akan kami berikan persembahan-persembahan keuangan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan kasih, persepuluhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Kami menjadi saluran-saluran berkat Tuhan, dan Tuhan kembali melimpahkan kepada kami apa yang Tuhan telah janjikan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami menadah tangan di hadapan Engkau. Berkatilah kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekarang, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit saat ini. Tuhan menolong, memberikan kesembuhan padamu. Dan mari kita selalu hidup dalam kasih Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Damai dipenuhkan pada kita. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Kami terima dengan iman dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.